Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat mendengarkan materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana yang telah mengantarkan kita dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang dapat kita rasakan pada saat ini. Perkenalkanlah kami dari kelompok 2 yang berjumlah 11 anggota akan membahas 2 penyakit yang sering terjadi di masyarakat, yaitu tifus dan DBD. Tifus merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya suatu infeksi pada usus yang berimbas pada jaringan ke seluruh tubuh. Tifus ini disebabkan dari adanya suatu bakteri yang masuk melalui makanan, minuman, bahkan bisa pula dari wabah yang merata di suatu wilayah tertentu. Kemudian ada 2 macam tipe penyakit ini. Yang pertama yaitu rickettsia atau tifus endemik, yang dimana tipe penyakit ini biasa terjadi dalam suatu wilayah tertentu dikarenakan suatu binatang, contohnya lalat atau kecoa. Kedua yaitu bakteri Rickettsia prowazekii atau tifus epidemik, yang dimana penyakit ini muncul akibat seseorang yang sudah terkena penyakit ini. Seperti apa sih penularan tifus itu? Tifus ini dapat menular dengan cepat. Infeksi demam tifoid ini akan terjadi pada seseorang ketika ia mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkena tinja yang mengandung bakteri tersebut. Juga bisa terjadi akibat terkenanya urin yang terinfeksi bakteri tersebut. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nurmadina sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, faktor resiko tifus. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit tifus. Yang pertama, sanitasi yang buruk. Yang kedua, tidak bersih dalam mencuci tangan. Yang ketiga, mengkonsumsi sayuran-sayuran yang menggunakan pupuk dari kotoran manusia yang telah terinfeksi. Yang keempat, mengkonsumsi produk atau susu olahan yang telah terkontaminasi. Yang kelima, menggunakan toilet yang telah terkontaminasi dengan bakteri. Yang keenam, melakukan seks oral dengan orang yang membawa bakteri salmonella. Selanjutnya, penyebab tifus. Makanan dan air yang telah terkontaminasi diduga oleh para dokter menjadi salah satu penyebab berkembangnya bakteri yang menyebabkan tifus. Kekebalan tubuh yang belum sempurna bisa menjadi salah satu faktor terjadinya tifus. Penyakit ini sering terjadi atau terkena oleh anak-anak. Baik, saya akan membahas tentang gejala tifus. Gejala tifus pada umumnya muncul di minggu pertama hingga minggu ketiga. Setelah tubuh terinfeksi dengan ciri-ciri berupa demam tinggi, diare atau konstipasi, sakit perut dan sakit kepala. Kondisi ini dapat memburuk dalam beberapa minggu ke depan. Jika tidak segera ditangani dengan baik, dapat terjadi komplikasi seperti pendarahan internal atau pecahnya sistem pencernaan atau usus. Risiko komplikasi juga akan berkembang menjadi membahayakan nyawa jika situasi tersebut tidak segera ditangani dengan baik. Jika tidak ditangani mendapatkan perawatan yang benar, diperkirakan 1 hingga 5 orang dapat meninggal karena penyakit tifus. Sementara yang tetap hidup berisiko mengidap komplikasi yang disebabkan infeksi. Umumnya tifus diobati dengan pemberian antibiotik. Keputusan pengobatan di rumah atau di rumah sakit tergantung pada tingkat keparahan yang dialami. Jika infus diagnosis pada stadium awal, kamu dapat menjalani perawatan di rumah dengan pengobatan antibiotik selama 1 hingga 2 pekan ke depan. Perawatan di rumah sakit barulah diperlukan. Baik, saya akan melanjutkan materinya, di mana di sini tentang diagnosis tifus. Diagnosis tifus dapat dilakukan dengan menganalisis sampel darah, tinja atau urin seorang di laboratorium. Selain itu, pemeriksaan tersebut
Diagnosis tifus yang tergolong akurat juga bisa dilakukan melalui pemeriksaan aspirasi sumsum tulang, meskipun ini sangat jarang dilakukan. Kemudian cara yang paling efektif dalam menangani tifus adalah dengan segera mungkin memberikan terapi antibiotik. Selain itu, obat penurun demam juga bisa diberikan untuk menurunkan suhu tubuh. Pengobatan tifus dapat dilakukan di rumah sakit, tetapi jika masih ringan dan terdeteksi lebih cepat, maka perawatan bisa dilakukan di rumah saja. Selanjutnya, pencegahan tifus. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan cara vaksinasi. Di Indonesia, melakukan vaksinasi salah satunya yaitu vaksin tiroid. Vaksin tiroid merupakan imunisasi yang dianjurkan oleh pemerintah. Meski demikian, vaksin ini belum termasuk dalam kategori wajib, karena vaksin tiroid diberikan kepada anak yang berusia 2 tahun dan diulang tiap 3 tahun. Imunisasi tiroid di Indonesia sendiri diberikan dalam bentuk suntik pada balita dan dalam bentuk oral pada anak berusia di atas 6 tahun. Seperti halnya pada vaksin-vaksin lainnya. Teruntuk vaksin tiroid tidak memberikan perlindungan 100% anak yang diimunisasi tiroid tetap terentang penyakit, tetapi anak yang sudah melakukan vaksin tiroid tidak akan seberat mereka yang belum divaksin sama sekali. Jadi vaksinasi dianjurkan bagi orang yang bekerja atau melakukan liburan, dan saran saya yang keluar berpergian agar wajib mengkonsumsi makanan dalam bentuk kemasan. Vaksin tifoid merupakan imunisasi yang dianjurkan oleh pemerintah. Meski demikian, vaksin ini belum termasuk vaksin yang bersifat wajib. Nah, vaksin tifoid diberikan kepada anak-anak yang berusia di atas 2 tahun dan diulang setiap 3 tahunnya. Di imunisasi tifoid di Indonesia itu sendiri diberikan dalam bentuk suntik untuk balita. Nah, untuk anak di atas 6 tahun diberikan dalam bentuk oral. Nah, seperti halnya pada vaksin-vaksin yang lainnya, vaksin tifoid tidak memberikan perlindungan 100%. Nah, anak yang sudah diimunisasi tifoid tetap akan rentan terserang atau terinfeksi, tetapi tingkat infeksi yang diberikan oleh anak yang dialami oleh anak yang sudah divaksin tidak akan seberat dengan dengan infeksi anak yang belum diberikan vaksin. Nah, vaksin pun dianjurkan bagi orang yang berniat bepergian ke suatu daerah yang sedang terkena atau dilanda kasus tifus. Nah, tindakan pencegahan yang lainnya juga perlu dilakukan adalah memperhatikan makanan, minuman yang akan dikonsumsi. Jika akan berniat akan makan di luar, sebaiknya hindari makanan di tempat terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kelompok kami akan mengangkat penyakit tentang DBD, di mana pengertian dari DBD ini ialah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari jenis Aedes, seperti Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Adapun Aedes aegypti adalah faktor penyakit demam berdarah dengue yang paling banyak ditemukan. Nyamuk dapat membawa virus dengue setelah menghisap darah orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Sesudah masa inkubasi virus di dalam tubuh nyamuk selama 8-10 hari, nyamuk yang terinfeksi dapat mentransmisikan virus dengue tersebut ke manusia sehat yang digigitannya. Adapun pengertian lain demam berdarah dengue atau DBD ialah
penyakit infeksi yang dapat berakibat fatal dalam waktu yang relatif singkat dan menyerang semua umur, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang disebabkan oleh virus dengue. Demam berdarah dari pengertian lain, adapun pengertian lain, demam berdarah ialah penyakit menular berbahaya yang disebabkan oleh virus dengue yang dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan sistem pembekuan darah sehingga mengakibatkan perdarahan yang dapat menimbulkan kematian. Adapun pengertian lain, itu penyakit demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong arthropod brown, virus jenis Falcivirus dan famili Falciviridae. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari jenis Aedes, terutama Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang DBD, yakni tanda-tanda DBD. Menurut Ginanjar 2008, kriteria DBD meliputi 1. Terjadinya demam tinggi dalam waktu singkat, yakni 2 sampai dengan 7 hari yang dapat mencapai 40 derajat Celcius. 2. Tanda-tanda pendarahan seperti mimisan, pendarahan gusi, pendarahan pada kulit, serta buang air besar berdarah berwarna merah. 3. Adanya pembesaran organ hati. 4. Kegagalan siklus darah yang meneteskan denyut nadi yang terasa lemah, ujung-ujung jari terasa dingin, serta dapat menyatakan penurunan kesadaran dan renjatan atau shock yang dapat menyebabkan kematian. Baik, saya akan membahas tentang penularan virus dengue. Demam berdarah dengue tidak melalui manusia dengan manusia. Dengue sebagai penyebab demam berdarah hanya dapat ditularkan melalui nyamuk. Oleh karena itu, penyakit ini termasuk ke dalam kelompok penyakit yang ditularkan melalui arthropoda. Virus dengue berukuran sekitar 35 sampai 45 mm. Terdapat 3 faktor yang memegang peran dalam virus dengue, yaitu manusia, virus dengan faktor perantara. Seseorang yang di dalam darahnya memiliki virus dengue merupakan sumber demam berdarah. Virus dengue berada dalam darah sekitar 4-7 hari. Hari pertama sampai hari kedua, yaitu sebelum demam. Pencegahan demam berdarah atau DBD. Jangan mengira nyamuk Aedes senang atau suka bersarang di tempat yang kotor atau tidak terawat. Justru nyamuk lebih senang bersarang di tempat yang seperti air tergenang. Maka dari itu, langkah utama untuk mencegah adanya DBD yaitu menguras penampungan air dan mengeringkan tempat-tempat bersarangnya nyamuk. Baik, itulah 2 penyakit yang sudah kami presentasikan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.